Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Alfisyahri dengan NIM 1223039. Di sini saya beserta kedua teman saya yaitu Gilang dan Hali akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai Quickshort, yang mana video ini juga merupakan tugas dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dwi Nurul Huda. Sebelum masuk ke pematerian pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota yang ada pada kelompok kami. Di dalam kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri selaku pemateri dan juga yang mengedit video ini untuk diupload ke YouTube dan dikirim ke Ibu Dwi. Dan yang kedua ada teman saya yaitu Gilang Juniawansyah yang bertugas sebagai pemateri dan dia juga yang membuat makalah tentang Quickshort. Dan yang ketiga yaitu teman saya Hali Alexander Joa yang mana dia bertugas sebagai pemateri dan yang membuat program Quickshort yang akan saya jelaskan nantinya. Langsung saja kita masuk ke inti videonya yaitu pembahasan mengenai Quickshort, yang mana yang pertama ini pengertian Quickshort yang akan dijelaskan oleh teman saya Gilang Juniawansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Quickshort dengan beranggotakan 3 kelompok, yaitu saya sendiri Gilang Juniawansyah dan Hali Alexander dan juga Alfi Syahri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Quickshort. Quickshort adalah teknik pengurutan yang sangat efisien yang membagi kumpulan data besar menjadi kumpulan data yang lebih kecil. Array yang lebih luas dibagi menjadi 2 array. Satu berisi nilai yang lebih kecil dari nilai yang diberikan, misalnya pivot, yang menjadi dasar partisi. Yang lainnya berisi nilai yang lebih besar dari nilai pivot. Segitu saja pengertian dari Quickshort dan akan dilanjutkan oleh teman saya Hali Alexander. Baik, perkenalkan, nama saya Ali Alexander Najwa dengan NIM 1223027. Di sini saya dari kelompok Quickshort, di mana tugas saya di kelompok ini adalah membuat program Quickshortnya dan menjelaskan tentang cara kerja Quickshortnya. Baik, cara kerja Quickshort yang pertama adalah pemilihan pivot. Salah satu elemen dari array sebagai pivot. Ada beberapa cara untuk memilih pivot. Salah satunya adalah memilih elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen di tengah array. Baik, cara kerja Quickshort yang kedua itu ada positioning. Sediakan array kesemikian rupa sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di satu sisi dan semua elemen yang lebih besar berada di sisi lain. Setelah operasi ini, pivot berada pada posisi yang tepat dalam array. Baik, cara kerja Quickshort yang ketiga itu ada rekursif. Terapkan langkah-langkah yang pertama dan kedua pada kedua bagian array yang dihasilkan dari tahap partisi secara rekursif. Ini dilakukan sampai array menjadi tertutup sepenuhnya. Dan yang keempat ada combining. Setelah semua rekursinya selesai, array akan tertutup sepenuhnya. Setelah penjelasan mengenai pengertian Quickshort yang dibawakan oleh Gilang dan juga cara kerja Quickshort yang dibawakan oleh Hali, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Quickshort pada program dan juga kita akan membedah cara kerja tersebut. Di sini saya akan menunjukkan program yang telah dibuat oleh teman kita Hali, yang mana programnya itu kurang lebih seperti ini yang ada pada layar. Ini program yang telah dibuat oleh Hali yaitu tentang Quickshort. Kurang lebih programnya seperti itu, dan apabila kita running atau kita jalankan, dia akan muncul outputan seperti ini. Masukkan jumlah elemen dalam array, yang mana jumlah elemennya ini dinamis, jadi kita bisa isikan berapa aja, dan sebagai contoh kita akan isikan 7. Saya ingin mengisikan nilai dari elemen ini yaitu urutan 1 sampai 7, tapi saya akan isi secara acak. Saya akan inputkan secara acak nanti, jadi biar programnya yang mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan Quickshort. Di sini contoh saya, elemen ke-1 saya akan masukkan nilai 4, elemen kedua saya masukkan nilai 2, elemen ketiganya 6, 1, 5, 7, dan 3. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah urutan dari angka 1 sampai 7, tapi saya inputkan secara acak. Jadi nanti biar programnya yang mengurutkan menggunakan Quickshort. Dan jika kita enter akan muncul outputan seperti ini. Array sebelum diurutkan ini array inputan kita tadi, yang mana yang kita inputkan 4, 2, 6, 1, 5, 7, dan 3. Dan array setelah diurutkan menggunakan Quickshort akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Baik, ini contoh programnya yang telah dibuat oleh Hali dan juga outputannya. Sekarang mari kita bedah cara kerja program tersebut. Setelah kita mencoba program yang telah dibuat oleh Hali dan program berhasil, di sini saya akan mencoba membedah cara kerja program tersebut dengan menggunakan sistem quicksort. Di mana di sini saya sudah menyiapkan 7 buah elemen dengan nilai pada setiap elemennya saya samakan dengan apa yang saya inputkan pada program sebelumnya. Di sini kita memiliki nilai 4, 2, 6, 1, 5, 7 dan 3 dan akan kita urutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menggunakan sistem quicksort. Saya akan menjelaskan kembali cara kerja quicksort. Quicksort itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu memilih pivot, yang kedua partitioning, yang ketiga rekursif, dan yang keempat itu combine. Kita akan mulai dengan langkah pertama, yaitu memilih pivot. Memilih pivot dapat dilakukan dengan cara kita memilih nilai yang paling akhir, nilai yang paling awal, maupun nilai yang tengah. Sebagai contoh, kita akan memilih nilai yang paling akhir sebagai pivot kita. Di sini nilai akhirnya 3, maka 3 kita tetapkan sebagai pivot kita. Setelah menetapkan pivot atau memilih pivot, kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu partitioning, yang mana kita akan membagi dua ruas kiri dan kanan, di mana ruas kiri adalah ruas dengan elemen nilai yang lebih rendah daripada nilai pivot, dan ruas kanan adalah elemen dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai pivot. Kita langsung praktek aja. 7 ini kan merupakan nilai dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai pivot kita, maka 7 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan pivot. Kita rapikan. Setelah rapi, kita akan lakukan hal yang sama kepada elemen berikutnya. 5, nilai 5 ini kan lebih besar daripada pivot, maka 5 kita pindahkan ke sebelah kanan pivot juga. Lalu kita rapikan. Jika sudah, kita akan lanjut ke elemen berikutnya, yaitu 1 ini kan lebih kecil daripada pivot dan sudah berada di ruas kiri pivot, maka 1 ini tidak usah kita rapikan. Kita langsung ke elemen berikutnya, yaitu 6 adalah elemen nilai dengan nilai yang lebih besar daripada pivot, maka 6 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan pivot. Kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, kita rapikan dulu. Kita langsung ke elemen berikutnya, yaitu 2 ini lebih rendah daripada pivot dan sudah berada di ruas kiri, maka 2 tidak perlu kita apa-apakan. Kita langsung ke elemen berikutnya, yaitu 4 lebih besar daripada pivot, kita pindahkan ke sebelah kanan pivot. Lalu kita rapikan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, setelah langkah 2 ini selesai, maka pivot itu sudah berada pada posisi yang benar, sudah pasti berada posisi yang benar. Kita langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu rekursif. Di mana rekursif ini kita mengulangi langkah 1 dan 2 tapi kepada ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan bagi dulu ruas kiri dan ruas kanan. Oke, sudah, kita akan melakukan langkah pertama lagi, yaitu memilih pivot. Kita akan lakukan pada ruas kiri terlebih dahulu. Tadi kita sudah memilih pivot pada nilai yang paling akhir. Sekarang kita akan mencoba menjadikan pivot itu pada nilai yang paling awal. Sini kita tetapkan 2 sebagai pivot karena 2 adalah nilai yang paling awal pada ruas kiri. Jika sudah, kita ulangi langkah kedua, yaitu partitioning, yang mana ruas kiri itu nilainya lebih rendah daripada pivot dan ruas kanan nilainya lebih tinggi daripada pivot. Dan 1 ini kan lebih rendah daripada pivot, maka kita pindahkan ke sebelah kirinya pivot. Kita rapikan. Jika sudah tidak ada yang bisa dipindahkan lagi, maka kita pindah ke ruas kanan. Kita pindah ke daerah sini. Kita lakukan hal yang sama. Kita akan lakukan langkah 1, yaitu memilih pivot. Nah, sekarang saya akan mencoba memilih pivot dengan nilai yang di tengah, karena ini nilainya hanya ada 4, tidak ada nilai pasti di tengahnya, maka kita harus memilih salah satu antara 5 atau 6. Sebagai contoh, saya akan memilih 5 sebagai ini pivot kita. Jika sudah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu partitioning, yang mana sama halnya seperti tadi, yang nilai lebih rendah daripada pivot kita pindah ke sebelah kiri, nilai lebih tinggi daripada pivot kita pindah sebelah kanan. Sebagai contoh, 4 ini kan lebih rendah daripada pivot, maka kita pindahkan ke ruas kiri. Kita rapikan dulu. Jika sudah, kita akan
Jika sudah rapi, kita langsung ke elemen selanjutnya, yaitu 6. 6 ini kan lebih besar daripada pivot, maka 6 sudah berada posisi yang benar. Langsung aja kita ke elemen 7. 7 ini lebih besar daripada pivot, kita pindahkan ke sebelah kanan pivot. Jika sudah, kita rapikan lagi. Jika sudah berurutan mulai dari ruas kiri, ruas kanan, jika sudah berurutan, maka langkah ketiga yaitu rekursif telah selesai dan kita memasuki langkah keempat, combine. Yang mana bisa dibilang combine ini jika quicksort ini telah selesai dan semua data-datanya telah terurut dari yang kecil hingga terbesar. Itulah yang disebut dengan langkah keempat, yaitu combine atau selesai. Nah, sampai di sini aja penjelasan kami mengenai quicksort. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.